Sekolahku sejahtera, ayo kita jalan. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesehatan diutama, kebersihan dijaga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Video kali ini adalah presentasi unggah tayang RTL 2 modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDIT Fajrul Islam, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDIT Fajrul Islam, alhamdulillah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mendengarkan presentasi dari saya tentang rencana tindak lanjut. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDIT Fajrul Islam yang telah berkenan hadir dari undangan saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut. Topik yang saya berikan adalah yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek ya, dengan komunitas belajar sekolah, dengan temanya yaitu permainan tradisional dan kebudayaan daerah Indonesia, gobak sodor dan aksesoris pakaian daerah. Motonya yaitu tinggalkan gawai, gerak aktif dengan gobak sodor. Ini saya susun, nama saya Prijono Santoso SPD dengan ini. Nah, latar belakangnya adalah secara singkat bahwa permainan di Indonesia itu banyak sekali tradisional, permainan tradisional itu banyak sekali, tapi yang saya ambil adalah gobak sodor. Nah, ini kenapa saya mengambil gobak sodor, karena ini sesuai dengan model pendidikan gerak. Maka karena gobak sodor itu banyak sekali geraknya, lari ke sana kemari ya. Nah, ini justru untuk meningkatkan jasmani, kebugaran tubuh bagi anak-anak itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Nah, namun sekarang ini justru banyak yang namanya kegiatan permainan ini, permainan tradisional ini banyak yang ditinggalkan oleh anak-anak. Jadi banyak anak-anak yang sekarang ini yang biasa disebut dengan generasi Gen Z itu sering banyak justru atau berkecimpung dengan gawai atau berkecanduan dengan gawai, yaitu bermain game atau permainan-permainan melalui gawai atau permainan dari detail lainnya. Nah, isu yang sekarang beredar, banyak anak-anak SD itu malah cenderung kecanduan akan gawai. Padahal penggunaan gawai itu yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial, emosional bagi anak tersebut. Bahkan aktivitas gerak pun menjadi jarang. Nah, dari isu tersebut, maka saya mempunyai hajat atau mempunyai rencana untuk melakukan pembelajaran dengan model gerak, yaitu melakukan proyek, sejenis kegiatan proyek, yaitu melakukan perlombaan dengan gobak sodor. Nah, dalam konteks ini sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan berkarakter
dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional Gobag Sodor yang dimodifikasi dengan aksesoris pakaian daerah. Jadi kita bermain, maksudnya itu kita bermain Gobag Sodor tapi juga memperkenalkan pakaian-pakaian daerah, memperkenalkan pakaian daerah itu apa saja biar tahu. Ya. Jadi nanti bermain tapi dengan aksesoris pakaian daerah. Contohnya misalnya memakai blangkon. Nah, anak-anak lari Gobag Sodor dengan memakai blangkon gitu. Atau yang perempuan pakai selendang gitu ya. Itu modifikasinya. Ini latar belakangnya. Kemudian untuk tujuan programnya adalah agar peserta didik itu mengenal permainan tradisional dan pakaian daerah. Kemudian peserta didik dapat melestarikan budaya lokal, permainan tradisional dan pakaian daerah. Peserta didik lebih mencintai tradisi budaya lokal melalui permainan tradisional dengan modifikasi permainan Gobag Sodor dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu sekreatif dan dari ide dan gagasan peserta didik. Jadi nanti maksudnya anak itu bebas mau memilih pakai aksesoris baju daerah apa dari daerah mana, itu gagasan mereka sendiri dan membuat kreasi sendiri, mungkin membuatnya dari kertas atau dari bahan yang tidak sesuai dengan ini daerah mana, itu sesuai di peserta didik. Kemudian peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Dan peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan mendorong peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Ini tujuan dari program yang saya paparkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yaitu pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, membentukkan karakter positif, meningkatkan antusiasme pembelajar. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya yaitu perencanaan program, yaitu pertama perencanaan program seperti ini kita melakukan perencanaan ya. Kemudian pengenalan permainan tradisional dan budaya pakaian daerah. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, praktek bermain permainan tradisional dengan modifikasi aksesoris busana daerah. Kemudian melalui asesmen dan evaluasi, kemudian pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal, ya. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kompak dan kuat. Nah, ini capaian langkah-langkahnya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya yaitu jenis program kokurikuler P5 di bidang kebinekaan. Ya. Ini pembelajaran kokurikuler itu maksudnya penunjang. Jadi pembelajaran ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler. Nah, ini adalah penunjang dari intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler yang saya masukkan ke dalam P5, yaitu tentang kebinekaan. Kemudian target programnya adalah pendidikan gerak fase C, yaitu kelas 5 dan 6. Jumlah siswanya ada 48 peserta didik usianya antara 10 sampai 12 tahun. Kemudian pengaturan program yaitu ada ruang yang membutuhkan ruang, yaitu lapangan halaman sekolah atau kegiatan fisik. Kemudian ruang kelas untuk sesi refleksi. Ya. Refleksi itu semacam evaluasi, ya, evaluasi. Jadi setelah melakukan kegiatan, anak disuruh merefleksi bagaimana tadi melakukan pembelajarannya, apakah sudah baik atau sudah merasa sudah
enak atau sudah bagaimana, kembali itu refleksi. Kemudian waktu pelaksanaan yaitu bulan Desember 2024, jeda asesmen sumatif akhir semester atau setelah ases 1 selama 1 hari. Jadi pembelajarannya nanti ketika jeda asesmen ini. Jadi ada asesmen sumatif akhir semester ini. Karena ini salah satu kegiatan ini juga sebagai bentuk asesmen. Jadi asesmennya ada namanya asesmen otentik, namanya asesmen otentik. Jadi ada asesmen formatif, ada asesmen otentik, ada asesmen sumatif. Kalau sumatif itu bentuknya tertulis, kalau otentik itu yaitu kegiatan nyata. Jadi asesmen otentik itu penilaian secara nyata bahwa anak itu sedang melakukan perlombaan, sedang melakukan kegiatan dinilai. Nah, itu namanya asesmen otentik. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, yaitu pertama mitra dalam komunitas belajar, yaitu ada kepala sekolah, guru kelas, guru PJOK, peserta didik dan orang tua. Kepala sekolah selaku penanggung jawab dan penasihat dari kelompok komunitas belajar. Kemudian guru kelas berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya kepada peserta didik dalam mengembangkan konten dan evaluasi refleksi. Kemudian guru PJOK sebagai fasilitator dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi refleksi. Kemudian peserta didik itu adalah pelaksana dan penyemarak kegiatan. Pelaksana misalnya yang melakukan perlombaan, yang lainnya melakukan yang menjadi penonton, yang menjadi sebagai supporter gitu ya, atau yang juga menjadi yang moto-moto, yang video atau itu semuanya dilakukan oleh peserta didik. Kemudian orang tua bisa dipanggil untuk menonton kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian juga memberikan dukungan moral. Ini pertama memberi dukungan. Kemudian berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas ini adalah kalau bahasa Inggrisnya asset thinking atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Kapasitas yang ada dimiliki di sekolah ada manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Kemudian kapasitas fisik yaitu mempunyai lapangan halaman untuk sekolah, kemudian alat-alat pendukungnya, alat pendukung untuk kegiatan program ini ya. Kemudian kapasitas sosial yaitu peraturan dan aturan yang berdampak pada seluruh anggota sekolah. Peraturan itu sejenis tata tertib yang sifatnya tertulis. Kalau aturan adalah tata tertib yang sifatnya verbal dan tingkah laku atau berupa tindakan tubuh, gerakan tubuh atau semacam bentuk seperti peluit gitu ya, peluit atau gerak tubuh ke sana. Nah, itu aturan. Kemudian aturan misalnya kamu nanti kalau berjalan jangan ke sini, itu sebagai aturan. Tapi kalau peraturan itu tertulis secara tertulis. Kemudian kapasitas lingkungan, area lingkungan sekitar sekolah yang dapat mendukung program sekolah. Misalnya kalau di lingkungan sini ada gedung yang besar misalnya, bisa kita meminta pinjam kepada gedung tersebut. Misalnya kalau kita mau main voli, ada lapangan voli di situ, kita mempunyai kapasitas lingkungan bisa meminjam ke sana. Kemudian kapasitas politik yaitu kebijakan kepala sekolah, kebijakan korwil, kebijakan komite dan puskesmas. Saya masukkan ke sini puskesmas karena ketika anak sedang melakukan kegiatan kemungkinan ada yang jatuh, ada yang tabrakan, ada yang itu, nanti kita langsung bekerja sama dengan puskesmas untuk langsung bisa ditangani karena sudah ada kapasitas ini ya. Kemudian kapasitas finansial ini bisa diperoleh, kegiatan ini bisa menggunakan dana BOS atau dana yayasan atau dana yang lain yang bisa digunakan. Tapi yang saya masukkan yang ini aja. Ini kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian rencana evaluasi. Ini lini masanya evaluasi yaitu awal program. Jadi sebelum ada awal program kita menilai dulu
pengetahuan dasar dari peserta didik tentang permainan tradisional dan aksesori pakaian tradisional serta kesiapan fisik mereka ya. Jadi sebelum kita memulai program ini dijalankan, kita asesmen dulu. Tahu nggak anak itu permainan tradisional seperti gobak sodor itu tahu tidak? Kemudian tengah program yaitu ketika pelaksanaan dilakukan yaitu melalui observasi, yaitu ketika anak itu partisipasi tidak dalam keterlibatan peserta didik dalam permainan dan kreativitas aksesoris. Dan akhir program yaitu berupa refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik kerjasama dan sikap serta kreativitas aksesori. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, komite sekolah untuk membantu pelaksanaan evaluasi program. Nah, biasanya ini orang tua pun kadang ikut-ikutan mengevaluasi. Lu mau nilai ojo koyo ngene lho. Jangan gini le, kan harus biasanya gitu kalau anak orang tua itu dilibatkan. Dan ini kemudian sumber datanya yaitu data yang diambil nanti asesmen otentik dan rubrik penilaian yaitu oleh guru PJOK dan guru kelas dengan skala penilaian sudah ditentukan. Ini untuk penilaian nanti ya. Jadi untuk ini data penilaian anak-anak ini sudah kemajuan pembelajarannya sudah baik atau meningkat. Kemudian refleksi peserta didik, penilaian oleh peserta didik. Refleksi ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas kegiatan permainan gobak sodor serta kreativitas aksesoris pakaian daerah di masa mendatang. Nanti bisa direfleksikan kepada anak. Oh, anak itu nanti bisa tahu. Oh, kalau lari itu harusnya gini. Akhirnya punya pengalaman baru. Nanti untuk masa yang datang dia akan bisa melaksanakan kegiatan ini menjadi benar, menjadi lebih baik lagi. Itu rencana evaluasi. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan. Tantangan dari program ini atau hambatan dalam program ini kemungkinan turun hujan. Mengingat implementasi kegiatan program pada bulan di musim penghujan, yaitu kita karena tadi melaksanakannya di bulan Desember. Desember itu adalah musim-musimnya penghujan. Ya. Kemudian kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan gobak sodor. Kemungkinan tantangannya anak belum tahu permainan aturan gobak sodor itu gimana, nggak tahu. Kemudian kesulitan membuat aksesori pakaian daerah. Anak kadang belum tahu, waduh, aksesori daerah ke apa Bu? Nggak ngerti ya. Kemudian beberapa siswa mungkin cenderung bermain secara individual dan kurang kerjasama dengan tim mereka yang bisa menghambat keberhasilan kelompok. Ya. Kemudian keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Kemudian solusinya yaitu menyiapkan plan B dengan memindahkan kegiatan ruang kelas atau aula sekolah dengan mengurangi jumlah kelompok agar ruang kelas memenuhi. Awalnya mungkin karena ruangnya sempit, maka di kelas itu dibuat arena, kemudian jumlah kelompoknya dikurangi. Awalnya 6 orang, misalnya menjadi 4 orang gitu. Kemudian menyederhanakan aturan. Jadi kesulitan siswa memahami aturan permainan itu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekannya. Kemudian memberikan contoh bentuk aksesoris pakaian daerah melalui gambar atau video tutorial dari YouTube. Kemudian susun tim dengan memperhatikan keseimbangan keterampilan fisik gabungan siswa yang lebih mahir dengan kurang yang mahir agar tim tetap seimbang. Kemudian yang berikutnya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan siswa berbagi pengalaman secara bergiliran. Nah, itu memberikan itu kemungkinan tantangan dan solusi. Mungkin ini sampai sini pemaparan saya. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari program yang saya paparkan ini. Apa himbauan atau apa yang kurang apa begitu misalnya. Mungkin ada yang memberikan umpan balik dari ya. Oh, gobak sodor itu
Iya. Ya. Gobak sodor itu permainan, jadi permainan tradisional itu sebenarnya permainan antar kelompok. Yang satu kelompok itu lari ke tempat tujuan, yang lainnya menghalangi biar tidak sampai ke tujuan. Lebar lapangannya itu apanya? Gambarnya, jadi gambar garis gobak sodor itu gini. Gobak sodor seperti ini. Nah ini orang yang mau menuju tujuan, anak yang dari tujuan ke sini, ini larinya ke sini ya, dari sini ke sini. Tujuannya, akhir tujuannya kembali lagi ke sini. Jadi kalau dari sini ke sini. Nah, ini yang menjaga di sini. Yang menjaga itu harus di garis di sini, ada penjaganya. Ini masuk ke sini, ini ada penjaga juga di sini, yang namanya sodor. Ini ada anak. Ya. Ini kalau lari sini dihalang-halangi, di sini dihalang-halangi, biar tidak masuk ke sini. Iya, ini boleh ke sini kan? Ini boleh ke sini, ini boleh dibeli. Kalau sini harus ke sini. Nah, kalau yang ini sodor boleh misalnya kok ini dihalangi di sini, kok mepet sini anaknya mepet sini. Nah, ini kan masih belum bisa sampai kan gini. Nah, ini bisa lari seret, lari ke sana. Nah, ini kan dari sini. Berarti kan itu garisnya yang mau disodor ada 3, dan tinggal 1 Pak ya? Iya. Berarti setiap garis yang menjaga 1 orang? Iya, 1 orang. Berarti area dari mereka yang menjaga itu dari itu lurus panjang ini Pak? Iya, ini. Kalau ini langsung ke sana, nggak boleh ke sini. Langsung ke sana. Ini ada yang jaga sini. Itu permainannya. Ini lebarnya kalau tidak salah kemarin itu 9 kali 6 meter kalau nggak salah. Total 6 meter. Itu. Berarti sistemnya betul Pak ya, bukan ketika ketika salah satu dapat kemudian kurang gitu enggak? Enggak, ini dikurangi itu poinnya kalau yang kena. Tapi kalau semuanya menang berarti dapat poin. Nah, sistemnya kalau ini kalah berarti ini kalah. Mudahnya gitu. Itu permainan gobak sodor. Tapi dimodifikasi oleh saya karena model pembelajaran sekarang adalah harus modifikasi, ya. Harus kreativitas anak. Jadi tujuan pembelajaran yaitu berpusat pada anak harus kreatif dengan maka kita mewajibkan memodifikasi dengan apa. Jadi anak itu tidak tercenderung kalau nggak punya alatnya, tidak ada punya itunya, itu pakai modifikasi yang lain. Seperti itu. Kemudian kenapa di sini menggunakan aksesoris yang ada? Ya. Bukankah pada akhirnya menjadi hal yang harus sendiri sebagai saya tidak sulit yang ini apa? Ini kan sesuai dengan. Jadi kita hanya mengenalkan ini loh pakaian daerah. Sekarang kalian boleh menggunakan aksesoris apa saja, menggunakan apa saja, terserah dengan ide kreativitas anak. Jadi anak kalau daya itu aksesorisnya pakai bulu-bulu, nah dia pakai dua sendiri di rumah pakai bulu-bulu apa terserah, nah, gitu misalnya. Atau kalau di Pekalongan itu pakai batik, ya mungkin pakai selendang batik anak-anak. ada pembatasan Pak untuk masalah pakaian ada? Tidak ada pembatasan. Apa Pak? Ini kan untuk mengenalkan anak. Jadi ini maksudnya bahwa tempat apa namanya adat istiadat di Indonesia itu banyak sekali. Makanya saya tadi mengambilnya P5 kebinekaan, bahwa anak itu punya kebinekaan yang banyak sekali untuk mengenal tidak hanya. Jadi tidak mengenal itu kalau batik tok wis ngerti batik tok. Mungkin bisa mengenal dari daerahnya apa, misalnya di Padang ada apa aksesoris pakaian adatnya apa, kan bisa mengenal. Nah, gitu. Mungkin ada lagi untuk maksudnya yang lain atau gimana? Kalau tidak ada, saya cukupkan karena waktunya juga sudah. Kalau tidak ada lagi ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini.
Saya mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya mengikuti paparan pembelajaran berbasis proyek ya, berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah ya. Komunitas belajar sekolah. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi tidak hanya guru PJOK tapi dengan guru-guru yang lain agar menyukseskan pembelajaran yang berbasis proyek ini. Jadi pembelajaran ada beberapa pembelajaran itu ada modelnya, ada berbasis proyek, ada individual proyek. Nah, salah satunya ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah-salah kata, saya mengucapkan maaf, beri maaf. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahku sejahtera, ayo kita jalankan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jalankan bersama. Sejahtera, sekolah sejahtera.